Sudah siap ya belajar? Oke, kita segera mulai saja. Sudah 23, berarti ada 22 yang sudah bergabung. Tinggal 10 anak nanti biar menyusul yang belum gabung dengan kita malam hari ini. Suara Pak Septa jelas ya, dan gambarnya juga jelas ya, tidak berhenti-berhenti kan? Pak. Oke. Oke, yuk. Pak ngelek, Pak ngelek. Masa punyamu yang ngelek tuh? Pak ngelek. Enggak kok. Pak. Enggak kok. Ya toh? Sini pakai wifi kok kayak gini. Ya, jaringannya. Bagus kok ya. Berarti cuma punya Mas Ryan aja. Wifi kemarin paketan ngelek, Pak. Oh ya, nek pakai paketan kadang-kadang juga kayak gitu ya. Lelet ya. Karena jarak jauh. Ya, oke, kita mulai Mamon. Kita sudah pukul 18.20. Tadi tiba-tiba keluar dari Zoom. Oh, berarti jaringan kamu. Ini insya Allah punya Pak Septa bagus banget toh. Kalau kadang-kadang kalau tiba-tiba keluar tuh berarti jaringan kita sudah nggak bagus. Jaringan kita sedang masuk angin, jadi dia tiba-tiba keluar anginnya. Dut. Pantesan tadi tiba-tiba keluar. Lah iya. 2 kali. Waduh, jangan sampai 3 kali ya. Gila gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita langsung mulai sikap berdoa. Kita mulai pertemuan kita pada petang hari ini dengan bersama-sama minta sama Allah supaya kita diberikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kayaknya memang jaringannya Mas Ryan kayaknya ya. agak terlambat-lambat gitu. Nggak apa-apa. Yuk, sikap berdoa. Ya, saya mau cek tadi Mas Aidan sama Mas Arthur belum pakai baju. Belum pakai baju yang ada kancingnya maksudnya. Sekarang udah pakai ya, yang ada kancingnya ya. Wah, cakep ini. Wah, jos. Gitu dong ya. Jadi kalau kita belajar itu kalau misalnya seragamnya nggak muat atau nggak ada seragamnya minimal kita pakai baju yang sopan ya. Biar kalau kita foto itu terlihat lebih sopan, lebih bagus. Oke, mari kita berdoa. Berdoa wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana kabar petang hari ini semua? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Ada yang ikutnya sambil meriang, ada yang ikutnya sambil sakit kepala, ada yang ikutnya sambil gregesi. Enggak ada ya, semuanya sehat ya. Oke, anak 3 the best insya Allah suka untuk menjaga kesehatannya. Ya. Pada kesempatan malamnya, ya sehat ceria, ya sehat ceria, bersemangat. Nah, itulah anak 3 the best. 28 berarti sudah ada 27, berarti masih ada 5 anak yang belum gabung, tidak apa-apa. Pada kesempatan malam hari ini kita nanti akan menyelesaikan pembelajaran kita di tema yang pertama. Karena subtema yang keempat tinggal 2 pertemuan dan itu kita gabung malam hari ini, ya. Sekarang kita pelajaran bahasa Jerman, ya. Bahasa Jerman nanti kita cuma bilang ich liebe dich kayak gitu. Dari mana bahasa Jerman? Ich liebe dich anak ich liebe dich. Sampai ich liebe dich.
Ya, bahasa Jerman ich liebe dich itu artinya aku suka kamu. Ich liebe dich. Gitu. Bla 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 bla. Nah, oke, kita akan belajar matematika, bahasa Indonesia, PPKN, SBDP. Oh, banyak banget nanti ya. Oh iya, banyak banget. Kalau tematik itu kan jadiin satu semuanya, jadinya banyak banget. BDP bla 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 bla. Iya. Oke, yang punya buku boleh dibuka nanti di halaman 114. Nanti kita tuntaskan sampai akhir halaman. Ya. Udah sampai situ, Pak. Oh iya, anak 3 the best kok yo. Nanti kita 114 ya, 114. Nanti Pak, kita arti 3 tuntaskan the best sampai apa? 120 ya. Nah, arti 3 the best itu 3 yang terbaik. Nah, ini kelas 3 yang kelas yang terbaik itu kelas kalian. 3D. Nah, ya dong. Halaman berapa? 114. Dibuka 114. Kita nanti akan belajar sampai halaman 120. Oke. Sudah siap dengan materinya? Jangan lupa bukunya juga ya, buku pelajaran tematiknya untuk nanti kita tulis menulis. Ya, buku paket tematik. Pintar yang itu Mbak Akila. Buku tematik sama buku tulisnya, sama alat tulisnya. Ya, jangan lupa camilannya kalau mau menyiapin camilan ya, minum, makan, ada bakso, mie ayam, sate, ya kan, ada sego goreng, nasi goreng, ada keju, ada wah banyak pokoknya. Satu pasar bawa ke sini semua. Iya ya. Oke, kita langsung mulai materinya ya. Saya masuk materinya dulu. Oke. Ya, ini dia materi kita untuk subtema 4 di pembelajaran yang kelima dan pembelajaran yang keenam. Nah, di Lupa tadi halamannya berapa? 114. Di pembelajaran yang sebelumnya, kalian kemarin Bapak kasih tugas ya, ada tugas kemarin itu kan untuk mencari ciri-ciri anggrek, kemudian perbedaan Berapa, Pak? umbi lapis, umbi batang ya kemarin ya. Nah, terus sekarang kita nanti akan melihat bagaimana cara tumbuhan itu ada cara lain yang akan dibahas pada malam hari ini. Bagaimana perkembangbiakan dari tumbuhan itu. Ya. Di pembelajaran yang kelima, di situ di dalam buku disiapkan ada 2 orang yang sedang bercakap-cakap. Ini karena perempuan, saya minta 2 orang perempuan yang mempraktekkan. Siapa yang mau mempraktekkan? 2 anak cewek. Afisha sama Talita. Ya. Tadi saya minta anak perempuan, Mas Ryan kok ngacung ya? Oh, ternyata memang kok, pantas dipanggil Mbak Ryan. Ya, kok terus wajahnya kayak gitu Mbak Ryan tuh. Kok Mbak Ryan lagi? Mas Ryan. Oke, Mbak Afisha dan juga Mbak Talita ya. Aku jadi siapa, Pak? Nah, kamu pengen jadi siapa? Pengen jadi Ryan atau jadi Ramadana? Oke, Lani nanti Mbak Afisha ya. Terus nanti Mbak Talita yang menjadi Nina. Oke. Ya, teman-teman yang lain diperhatikan, didengarkan. Kalau perlu dicatat isinya apa kalau perlu. Nanti hal-hal yang penting kamu boleh dicatat, dikasih tanda. Oke, silakan Mbak Afisha dan Mbak Talita. Nina, itu tumbuhan apa di pojok terasmu? Oh, itu namanya suplir. Apa tanaman suplir? Buah atau biji? Tidak, tumbuhan itu tidak menghasilkan buah dan biji. Oh, begitu ya. Jika tidak menghasilkan biji, bagaimana cara suplir itu dapat berkembang biak? Kata ibuku, suplir berkembang biak dengan spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Pada tanaman suplir terdapat spora.
Saat spora tertiup angin, spora itu nantinya akan jatuh di suatu tempat yang lembab. Nah, spora yang jatuh akan tumbuh menjadi tanaman suplir yang baru. Terima kasih Nina sudah menjelaskan kepadaku. Sama-sama Lani. Oke, sip. Ya, tepuk hidung untuk Mbak Talita sama Mbak Afisha. Tepuk hidung. Oke, sip. Nah, itu tadi percakapan antara Mbak Afisha dan Mbak Talita. Dalam hal ini memerankan si Lani dan si Nina. Di dalamnya mereka berdua berbincang-bincang tentang tanaman yang bernama suplir. Ada yang pernah tahu apakah itu tanaman suplir? Ada pernah lihat? Belum pernah lihat? Oh, belum pernah megang juga? Belum. Waduh, Baru tahu sekarang, Pak. waduh. Ya, suplir itu tanaman hias ya. Nanti bentuknya seperti apa? Nanti Pak Septa kasih lihat di sini ada bentuknya. Kemarin sudah saya cari-carikan, tak cari di planet Mars, terus saya ke Pluto, ke Juventus, akhirnya ketemunya di Merkurius. Ketemu di sana tanaman suplir ya. Udah saya pegang, udah saya bawa, terus saya foto, cepret itu sambil selfie. Tak masukkan di sini. Nanti kita lihat bagaimana tanaman suplir itu, ya. Di situ ada tanaman suplir yang dia tidak berkembang biak dengan cara berbuah ataupun biji. Tapi dia pakainya spora. Nah, spora itu semacam serbuk begitu dan dia berada di tempat yang namanya sporangium. Wah, kalau ada tanaman kemarin ada yang namanya stomata, itu kan kalau ini namanya sporangium. Sporangium itu adalah wadah yang di dalamnya ada sporanya. Nah, di tanaman namanya sporangium. Tanamannya tanaman suplir. Nah, oke. Sekarang kan kita lihat seperti apa sih tanaman suplir itu. Nah, ini seperti ini bentuknya. Nah, mungkin kalian pernah lihat ya bentuknya ya suplir itu. Kayak mungkin di depan rumah Saya kalian punya, biasanya Pak. ada loh, apalagi sampai ada yang punya kan. Nah, ternyata ini kalau kamu lihat di dalam tanamannya itu, kalau kamu cari-cari itu nggak bakalan nemu yang namanya buah ataupun biji. Karena dia memang tidak berbuah dan tidak berbiji. Dia berkembang biaknya dengan spora. Jadi serbuk-serbuk tadi itu kalau dia kena angin, dia akan tertiup. Tertiup ke bawah angin, melayang-layang di udara, akhirnya dia jatuh ke satu tempat. Plek ke jidatnya Pak Septa. Nah, disitulah tempat lembab tadi itu, dia kemudian tumbuh tanaman baru. Nah, itu cara perkembangbiakan dari si pulir tadi ya. Nah, dari percakapan tadi itu, kira-kira menurut kalian ada nggak kata-kata aneh atau kata-kata baru yang kalian temukan? Ada yang menemukan nggak kata aneh atau kata baru atau kata asing? Apa Mbak Fisya? Spora, spora, oh Mbak Navia, oh. Spora, ada lagi ya yang lain? Suplir. Suplir, iya Mas Erlan, suplir. Spora, suplir, terus ada apa lagi kira-kira? Dari percakapan tadi itu ada nggak kata-kata yang aneh itu? Atau kata yang baru begitu? Sporanium. Sporangium, pinter. Ah. Oh, ada spora, ada suplir, ada sporangium. Ada apa lagi? Coba ditemukan nggak di dalam percakapan tadi? Ini Mas Sakif pakai topeng apa ya Mas Sakif? Pakai topeng bola loh Mas Sakif. Oh, nggak apa-apa, Mas ini mah kayak itu kok Iron Man kok. Oke, Pak. Ya, nggak apa-apa. Boleh berekspresi ya, pakai topeng, pakai baju apa luar angkasa. Asal jangan pakai baju renang ya pokoknya ya. Nah, apalagi tadi spora, suplir, sporangium, ada apa lagi? Sudah cuma tiga? Nah, kalau sudah cuma tiga itu, yuk kira-kira ada yang bisa bilang nggak artinya itu apa? Suplir itu apa? Spora itu apa? Sporangium itu apa? Ada yang tahu nggak artinya? Apa, Ma? Tahu nggak artinya? Tanya mama juga boleh, wes. Apa? Ini biasanya Mbak Safa ini yang pinter sama sains. Di Mbak Safa tahu nggak Mbak Safa? Apa spora, apa sporangium, suplir itu apa?
Ini Mbak Safa ada nggak ya Mbak Safa? Kok nggak kelihatan wajahmu ya? Kamu ngumpet di belakang tembok loh. Ya tahu nggak Mbak Safa apa itu sporangium gitu? Biasanya kamu oh nggak tahu. Oke, nah boleh ditulis ya kalau misalnya kamu nggak tahu ya. Nah ada 3 kata tadi yang kita temukan. 1 spora, ya 2 sporangium, 3 suplir. Oke, saya mulai dari yang ketiga dulu ya. Pak Sultan mulai dari yang ketiga, suplir. Ya, suplir itu adalah tanaman hias. Oke, suplir itu adalah tanaman hias yang berkembang biak menggunakan spora. Nah, gitu aja. Jadi suplir adalah tanaman hias yang berkembang biak menggunakan spora. Jadi kalau ada pertanyaan, apa suplir itu? Suplir adalah makanan yang dibuat dari tepung terigu diberikan. Enggak. Tanaman hias ya. Suplir adalah tanaman hias yang berkembang biak dengan spora. Itu suplir. Nah, yang kedua, spora. Apa itu spora? Nah, spora itu adalah alat perkembangbiakan tanaman. Ya, spora itu adalah alat perkembangbiakan tanaman yang biasanya berbentuk bubuk atau serbuk. Nah, itu spora. Yang ketiga, apa itu sporangium? Ya, sporangium itu adalah tempat untuk menampung spora. Jadi wadahnya spora itu namanya sporangium. Nah, itu ya. Itu 3 kosakata baru yang kita dapatkan pada percakapan antara Mbak Afisya dan Mbak Talita tadi. Oke, sekarang silakan coba kalian buat kalimat dengan salah satu kata yang ada di situ. Silakan pilih salah satu saja. Pak, arti spora apa? Oh, tadi itu jatuh udah toh. Apa arti spora tadi? Alat? Alat perkembang biak. Alat perkembangbiakan tumbuhan yang biasanya berbentuk serbuk atau bubuk. Mas Ryan ketinggalan. Ya, silakan pilih salah satu antara suplir, antara spora atau sporangium. Silakan buat satu kalimat. Ya, silakan buat satu kalimat dengan salah satu dari 3 kata tadi. Suplir, Pak. Ya, silahkan. Boleh pilih salah satu ya. Akif, Pak. Tanya, Pak. Oke, ada apa Mas Sakif? Sebentar. Ya, silakan Mbak Afisa Spora cukup boleh. Membuat kalimat, Pak. Oi. Membuat kalimat ya. Silakan membuat kalimat. Ya, silakan membuat kalimat pakai salah satu kata saja ya, nggak usah 3. Pakai salah satu saja. Boleh pilih bebas. Boleh Di suplir. dekat kolamku ada pohon suplir, Pak. Oh, Iqbat, Mas Sakif. Di dekat kolamku ada pohon suplir ya. Kolamnya berapa hektar Mas Sakif? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Belum pernah ngitung ya? 1 kali 2 meter, Pak. Oh, 1 kali 2 meter. Oh ya. Saya, Pak. Oke. Pak. Aktif. Ya, Adib dulu, Mas Adib apa Mas Adib? Tanaman paku berkembang biak dengan spora. Oke, sip. Tanaman paku berkembang biak dengan spora. Nah, ini tambahan baru ilmu baru ya. Tanaman paku berkembang biak dengan spora. Ayo, Mas Erlan. Tadi kayaknya mau ngomong Mas Erlan. Ayo coba Mas Erlan. Spora adalah alat untuk berkembang biak. Oke, spora adalah alat untuk berkembang biak. Oke, terima kasih Mas Erlan. Ya. Ada lagi? Sama-sama. Sip. Ada lagi? Ayo. Siapa? Risa, Pak. Aksa ya Mas Aksa. Tanaman suplir berkembang biak dengan spora. Oke, sip Mas Aksa. Tanaman suplir berkembang biak dengan spora. Bagus. Siapa lagi ayo? Akila. Ayo Mbak Akila. Sebentar Mbak Afisa. Mbak Akila dulu. Ibuku mempunyai tanaman suplir di halaman rumahku. Oke, ibuku punyai tanaman suplir di halaman rumahku. Terima kasih Mbak Akila. Hebat. Ya, siapa lagi Mbak Afisa tadi? Sporanium adalah wadah untuk spora. Wow, ya, Aming mengulang kata-kata Pak Septa.
Ya, oke, terima kasih Mbak Misya. Ayo Mas Atta, Mas Atta. Silakan Mas Atta. Aku setiap sore membantu ibu Mm-mm. menyirami tanaman suplir di teras. Oke. Oh, sip, hebat Mas Atta. Aku setiap sore membantu ibu mengenai tanaman supir. Yuk Mas Ilyas Murwido, silakan. Aku menyiram tanaman spora. Ibu menyiram tanaman spora. Ibu menyiram tanaman spora. Tanaman suplir ya. Ya, Pak. Tanamannya namanya suplir ya. Dia berkembang biak dengan spora ya. Oke, terima kasih Mas Ilyas ya. Ya. Ada Mbak Talita, silakan. Aku menyirami tanaman suplir di dekat kolam. Oke, aku menyirami tanaman suplir di dekat kolam. Jangan-jangan di kolamnya Mas Akif tadi ya. Ya, oke, terima kasih Mbak Talita. Cukup ya. Oh ya, sekali terakhir Mas Arthur. Ya, Mas Arthur terakhir. Oh, Mas Saya, Arthur. Pak, Ya, terakhir Mas Arthur. di depan rumahku ada tanaman suplir. Oke, terima kasih Mas Arthur. Di depan rumahku ada tanaman suplir ya. Ini masih ada Mbak Navia tadi sama Mas Aidan ya. Yo sekalian dua ini wes ya, habis itu udah ya. Ya Mbak Navia dulu. Saya, Pak, beli tanaman suplir. Saya membeli tanaman suplir. Oke, terima kasih Ya, Mbak Pak. Navia. Yuk, Mas, sebentar Mas ya, Mas Aidan tadi ya, Mas Aidan. Yuk. Spora adalah alat berkembang biak tanaman suplir. Oh, ya ini juga ngulang kata-kata dari Pak Sifta. Oh, nggak apa-apa. Saya, Pak. Ya wes. Wes, ini banyak ya. Terakhir wes Mas Aufar. Ora terakhir ini. Aku belum, Pak. Aku Ya wes belum. yuk, Mas Aufar terakhir yuk. Mas Gani yang nanti ya, Mas Gani sama Mbak Atifah nanti ya. Nanti masih ada lagi. Yuk Mas Aufar. Aku merawat tanaman suplir dengan baik. Oke, aku merawat tanaman suplir dengan baik. Sip, hebat. Sip, sudah ya, hebat semuanya. Ya, saya yakin di dalam buku kalian sudah ada kalimat-kalimat yang hebat, kalimat-kalimat yang itu sebenarnya pengen diucapkan, tapi waktunya, nah gitu ya. Oke, sip. Kita lanjutkan ya. Tadi kita mengenal yang namanya suplir, spora, dan sporangium. Dan kata-katanya tiga itu ya. Kata-kata yang aneh, kok aneh ya? Kata-kata barulah gitu aja lah ya. Oke, nah yang kedua ada lagi salah satu perkembangbiakan tumbuhan yang dinamakan dengan stek. Nah, stek itu apa? Stek itu kalau kita pegang bolpen terus di ini dipukul-pukulin, tak 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 tak, tak gitu. Ya. Stek apa itu? Apa tah gantian? Kayak avatar malan. Apakah stek itu? Yuk, siapa yang mau membaca ini? Mas Saya, Pak. Saya. Mas Afar sudah. Yang sudah kasih kesempatan yang belum ya, Mas Zaki, Kensi Zaki. Kensi Zaki yang belum belum anu. Yuk, Mas Zaki. Menanam dengan merupakan salah satu cara menanam tumbuhan. Sebagai perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Terus? Bukan dengan bagian tumbuhan, batang atau tangkai sebelum bagian tumbuhan tersebut memiliki tunas. Bagian tumbuh telah dipotong tersebut kemudian ditanam potong pula yang kemudian menjadi tumbuhan baru. Oke, sip. Terima kasih Mas Kenzi, Mas Yaki ya. Nah,
itulah stek ya. Jadi stek itu adalah salah satu cara menanam tumbuhan yang dia termasuk cara perkembangbiakan buatan. Kenapa buatan? Karena tumbuhan itu dibuat supaya bisa berkembang biak dan dia membutuhkan bantuan manusia. Ya, jadi kalau kemudian perkembangbiakan itu alami, itu dapat dilakukan sendiri oleh tumbuhan itu. Tapi kalau buatan itu biasanya membutuhkan bantuan dari manusia. Contohnya ini, stek ya. Walaupun nanti masih banyak yang lain ya. Misalkan ada sambung pucuk, kemudian rundung, kemudian apa lagi ya? Tempel, ya. Terus kemudian ada apa lagi? Cangkok. Nah, itu kan bantuan-bantuan manusia semua. Ya, ini ada di halaman 118 ya. Untuk yang stek ini 118, mau bisa lihat di buku. Nah, stek itu caranya adalah dengan memotong batang tumbuhan yang di atas batang yang akan kita potong tadi itu sudah ada tunasnya. Jadi sudah ada apa semacam cabang gitulah ya, cabang yang dia itu atau kayak gini nih, kecil kayak gini nih. Nah, kayak gini nih, ini kita potong, itu kalau di atas sudah ada tunasnya, sudah ada percabangannya. Itu bisa kita potong, kemudian potongan tadi itu kita tanam di dalam media tanam. Tidak hanya sembarang tanah ya, karena tanah itu macam-macam yang dia kandungan mineralnya itu beda-beda. Maka karena untuk stek itu usahakan nanti tanam yang kita pakai itu punya mineral yang tinggi. Jadi media tanamnya sudah diatur, jadi sudah ada pupuknya, sudah ada tambahan komposnya dan sebagainya. Ya, nanti di sini dia akan tumbuh baru akar-akarnya, maka kemudian dia akan menjadi tumbuhan yang baru. Ini tumbuhan yang lama masih ada. Nah, ini tumbuhan baru menjadi yang tadinya awalnya cuma satu ini menjadi dua. Oke, nah sekarang dari bacaan ini kira-kira ada nggak kata-kata baru yang kamu baru tahu sekarang? Pak. Nggak, Stek, Pak. stek ya? Stek, oke. Ada lagi selain stek ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Suplir. Suplir udah tadi. Sekarang yang bacaan ini. Nggak ada ya Mas Erlan ya. Tinggal stek aja ya Mas Erlan ya. Oke. Nah, stek. Berarti kamu sudah tahu kan apa itu stek kan? Stek itu ya. Ini. Kalau kita lihat dari kalimat yang ada di sini, stek adalah perkembangbiakan buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Oke, itu adalah stek. Oke, kalau mau ditulis juga boleh ya. Stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Udah pernah praktek steknya Mas Akif ya? Oh, di mana? Di rumah Di rumah. Kamboja. Bunga kamboja. Oke. Selain bunga kamboja, apalagi yang kira-kira bisa di stek ya? Ada yang bunga warnanya merah, ada durinya. Bunga anggrek. Jambu, Bunga anggrek, jambu, bunga mawar. Ya, bunga mawar itu juga dia dengan stek ya. Oke, banyak ya. Banyak yang tanaman-tanaman yang bisa kita tanam dengan cara perkembangbiakan buatan dengan stek. Oke, sekarang silakan buat satu kalimat dengan kata-kata stek. Yo, stek. Tadi ya. Kenapa beneran dua ini ya, Pak? Ini nomor 2 ya, Pak? Iya. Silakan dibuat stek ya. Tanya bikin beneran atau yang beneran atau bikin, Pak? Ya bikin kalimat dong, beneran. Jadi objeknya juga harus beneran. Udah azan. Iya, sudah azan ya. Oke, sudah azan. Silakan dikerjakan sambil menunggu yang belum azan di rumahnya. Nanti setelah azan Bapak minta beberapa ya untuk membacakan kalimatnya. Kecuali yang sudah membaca ya, kecuali yang sudah menjawab
Kita kasih kesempatan yang belum menjawab. Oke ya. Sekarang kalian boleh sholat isya terlebih dahulu. Lama po. Lama ya. Kita lanjut ya. Pak, saya Oke. sudah. Udah selesai ya semua ya. Oke. Sekarang kita kasih kesempatan untuk yang tadi belum berbicara dulu. Saya Pak Evira. Evira. Oke, silakan Mbak Evira coba. Gak ada suara, jadinya susah. Ayah gemar sekali menanam bibit tanaman mangga hasil stek. Oh, hebat. Ayah senang sekali menanam bibit tanaman mangga hasil stek. Oke, terima kasih Mbak Evira. Ya, siapa lagi yang belum? Saya Pak Rifa. Aku Ya, Mbak Danis. Rifa. Habis Mbak Rifa terus Mbak Danis. Ya, Mbak Rifa dulu. Tanaman bunga melati bisa tumbuh dengan cara di stek. Oke, sip, hebat. Tanaman bunga melati bisa tumbuh dengan cara di stek. Oke, terima kasih Mbak Rifa. Ya, Mbak Danis. Aku melihat menanam dengan cara stek. Oke, aku melihat apa tadi? Aku melihat ibu. Aku melihat ibu menanam dengan cara stek ya. Oke, sip. Terima kasih Mbak Danis. Ya, siapa lagi? Saya Pak. Hah? Saya Siapa? Pak. Siapa lagi? Mbak Saya, Safa. Pak. Mbak Safa. Yuk, silakan. Ya. Yuk silakan. Suaramu kecil banget ya Mbak Safa. Baru batuk, Pak. Coba lebih keras lagi Mbak Safa, kok kayak nggak kedengeran suaranya. Halo Mbak Safa. Oh, coba diulangnya, belum dengar. Bentar. Oh ya. Kalau perlu pinjam pengeras masjid biar kedengaran suaranya. Nanti kayak di alun-alun selatan, alun utara di pasar malam. Ayo Mbak Safa, ayo. Saya melakukan stek untuk tanaman mawar. Oke, ibu saya melakukan stek untuk tanaman mawar. Oke, terima kasih Mbak Safa. Hebat. Yuk, siapa lagi? Yang belum, siapa lagi? Ayo, yang belum ngomong. Mbak Aisyah, Mbak Alfia, Mbak Talita sudah. Mas Gani, Mas Gani, ya Mas Gani. Mas Gani dihidupin dulu mic-nya. Ini membantu ayah menanam singkong di kebun dengan cara disetok. Oke, sip. Terima kasih Mas Gani. Di stok apa di stek Mas Gani? Di stek ya. Mas Gani membantu ayah menanam tanaman dengan cara di stok. Di stok, di stek. Ya. Sip, terima kasih Mas Gani. Oke, siapa lagi yang belum? Ayo. Mas Kayat, Mbak Kayana. Oke, silakan Mbak Kayana. Ayo. Ibu menstek bunga anggrek di taman. Oke, Ibu mensetek bunga anggrek di taman. Oke, terima kasih Mbak Kayana, hebat. Ya, siapa lagi yang belum? Ayo, yang mau, ayo. Ada kesempatan lagi. Sudah? Sudah ya? Oke. Ini tadi ya cara kita untuk perkembangbiakan tumbuhan buatan ya dengan cara stek. Jadi ada banyak tanaman yang dia bisa di stek. Walaupun tidak semua tanaman itu bisa di stek karena tanaman-tanaman tertentu saja yang bisa untuk dikembangbiakan dengan cara stek. Ya. Nah, dengan cara stek ini kita juga termasuk sudah melaksanakan usaha-usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Karena apa? Karena dengan stek kita sudah menambah usaha selain minimal usaha tanaman-tanaman yang dia sudah berkembang biak dengan biji ataupun dengan buah. Tapi dengan bantuan stek ini akan lebih banyak lagi tanaman yang bisa tumbuh dengan baik.
Oke. Nah, selain dengan stack ini, kita bisa nih ada cara-cara kita yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan sekitar kita. Dalam hal ini adalah untuk melestarikan tanaman. Ya, cara-caranya bagaimana? Yang pertama, kita merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Kamu bisa lihat di halaman 115. Ya, di buku halaman 115, di situ disampaikan ada cara-cara untuk merawat atau melestarikan lingkungan kita. Yang pertama adalah merawat tanaman. Jadi kalau kita sudah punya tanaman, 115 ya halamannya, maka kita harus merawatnya. Seperti hanya kalau kita merawat tubuh kita, kan nggak mungkin kita tidak makan, ya kan? Nggak mungkin juga kita nggak minum. Pasti kita membutuhkan makan, kita membutuhkan minum untuk merawat tubuh kita supaya apa? Tetap sehat, tetap hidup, tetap bertumbuh, tetap berkembang gitu. Tanaman juga sama. Maka kalau kita ada tanaman di sekitar kita, kan tanaman nggak mungkin dia akan jalan sendiri ke dapur terus buka kulkas ya, itu dia nyari puding, dia cari apa, kan nggak mungkin ya. Nah, makanya tanaman juga membutuhkan makan, maka kita harus merawat tanaman kita. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita melakukan penghijauan. Nah, Indonesia yang dulunya itu banyak sekali hutan, sekarang sudah mulai berkurang hutannya. Karena hutannya sudah ditebangi, hutannya sudah dirampas, hutannya sudah dihilangi oleh manusia sendiri. Hutannya itu di pohonnya ditebang untuk membuat, contohnya buat apa? Kalau kalau kayu itu biasanya untuk membuat apa ya? Kertas. Kertas, iya. Kursi. Hah? Kursi. Kayu, buat perabot, buat patung, peralatan rumah tangga, meja. Iya. Nah, itu untuk keperluan manusia semuanya. Karena keserakahan manusia, banyak pohon-pohon yang itu ditebang. HP. Emang HP-nya Mas Ren dari pohon. Nanti masuk ke zaman zaman purba, nanti HP-nya dari pohon. Ya. Nah, salah satu cara kita untuk membantu melestarikan lingkungan yaitu adalah dengan melakukan penghijauan. Kata lainnya penghijauan, ada yang tahu nggak? Re apa? Penghijauan, kata lainnya adalah rekor. Reboisasi. Reboisasi, Mas Adi pinter ya, reboisasi. Reboisasi. Iya, Mas Gani, reboisasi. Ya. Reboisasi. Oh iya, reboisasi. Oke, yang ketiga, kita menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan tempat tinggal. Jadi kalau ada sampah, usahakan untuk dibersihkan. Dan kalau kita punya sampah, jangan dibuang di tempat sampah. Loh, terus di mana, Pak? Apa dibuang di kamar, Pak? Loh, terus gimana, Pak? Apa dimasukkan dalam tas, Pak? Loh, kata-katanya bukan membuang sampah pada tempatnya, tapi menaruh menaruh sampah pada tempatnya, atau masukkan sampah ke tempat sampah. Buang di loteng, nanti nak lotengnya lama-lama kebak penuh dengan sampah, terus tiba-tiba dipakai buat sarangnya ular. Ya weh, nanti tiba-tiba kamu tidur di kamar, dari atas ada ular yang turun ke bawah. Kebetulan kita tidurnya sambil kebuka mulutnya. Masuk ke situ. Enak sekali rasa coklat ya toh. Nah, maka kita usahakan bukan membuang sampah pada tempatnya, tapi apa? Meletakkan sampah pada tempatnya. Karena kalau membuang itu kesannya adalah melempar. Nah, kalau melempar belum tentu masuk ke tempat sampah kan. Makanya kita kata-katanya adalah meletakkan sampah pada tempatnya atau memasukkan sampah pada tempatnya. Dan juga menjaga keindahan. Jadi usahakan rumah kita itu kalau dilihat itu indah gitu. Seindah wajah Pak Septa. Wajahnya kan indah ya, berbentuk lucu atau kayak patung di tengah taman. Ya, menjaga keindahan dan juga kebersihan lingkungan kita. Sering-sering menyapu halaman. Tuh, di situ dicontohkan di sini
ada kerjasama. Ya, ada kerjasama untuk membersihkan sampah. Nah, ini nih, terutama ini nih, di sini ada selokan ya, selokan. Nah, rata-rata orang-orang sekarang, orang kota apalagi, itu tuh banyak yang membuang sampah di selokan. Nah, di kota 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak kerasa. 1 hari membuang sampah, 2 hari membuang sampah, 3 hari membuang sampah. Akhirnya lama-lama selokan ini jadinya penuh dengan sampah. Akhirnya begitu turun hujan, nah airnya nggak bisa mengalir. Akhirnya terjadilah bertebaran. benua Afrika Banjir. di Banjir, rumah kita jadi banjir. Kalau banjir kita seneng ya, iya nggak? Kalau banjir seneng toh, jadi punya kolam renang gede. Nah, iya jadi kolam renang. Malahan, ye punya kolam renang baru gitu. Ya paling 1 hari 2 hari seneng karena banyak air untuk kita bisa berenang. Nanti kalau 5 hari, 10 hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun kamu berenang terus di dalam air yang kotor, tobat nanti jadinya kita kena penyakit kulit, kulitnya mengelupas. Medeni kayak mumi malah. Sahabat, wah umur kita aja gak sahabat. Ya itu. Jadi ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk Pak menanya. tanpa. Oke, ada apa? Ada yang mau tanya? Aku dulu pernah hilang. Oh hilang, Mbak. Oh, hilang, sebentar. Kok hilang, Pak? Kok bisa hilang? Kok bisa hilang? Bercanda kali. Sebentar. Ini soalnya ada yang masuk ke akun Zoom-nya. Sebentar ya, Pak Septa coba. Ini dulu. Oke. Oke, Pak. Yes. Keluar lagi toh. Tadi itu gambarnya hanyut kena banjir. Jadi hilang. Karena sampah-sampah yang kita buang di selokan ini akhirnya banjir terus membawa gambarnya Pak Septa, akhirnya hilang gambarnya. Ya, oke. Itu ya 3 caranya ya, merawat tanaman, kemudian melakukan penghijauan, dan juga menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan tempat tinggal. Nah, sekarang kira-kira kamu sudah melakukan kewajiban apa untuk menjaga lingkungan kamu? Yo, siapa yang mau bercerita? Siapa yang mau cerita? Menyapu, Pak. Menyapu. Oke, buang sampah pada tempatnya. Tanaman. Menyiram tanaman, melakukan penghijauan. Tidak membakar sampah. Tidak membakar sampah, reboisasi. Tidak membakar sampah. Tidak membakar sampah. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak mau buang sampah di sungai. Tidak membuang sampah di sungai, pinter Mas Erlan. Tidak Ayo. menebang pohon. Tidak menebang pohon sembarangan. Oh, Mas Adib, apalagi? Banyak. Menjaga kebersihan. Menanam tanaman, Mbak Afisya. Iya, tidak membuang sampah di selokan. Iya. Apalagi? Menjaga kebersihan, merawat tanaman. Menjaga kebersihan, merawat tanaman. Buat kembali hutan menjadi asli dengan menanam pohon kembali. Iya, menanam pohon kembali. Oke. Kira-kira itu semuanya ya. Tadi kan pertanyaannya yang sudah kamu lakukan. Berarti di sini ada yang pernah menanam pohon di hutan? Belum. Ada yang pernah ke Kaliurang nggak? Ke Kaliurang ada pernah nggak ke Kaliurang? Pernah ya? Kaliurang itu termasuk salah satu hutan lindung yang kita punyai, yang dipunyai oleh Jogja. Nah, di sana itu ada hutan. Maka kalau kita ke sana, misalnya kita punya tanaman, bolehlah kita coba salah satu kita tanam di sana. Nah, itu sudah salah satu usaha kita untuk reboisasi. Banyak monyet, Pak. Banyak monyet? Ya kayak kamu. Enggak ya? Enggak ya? Masa kita tuh manusia tuh di Pas tahun baru. Oh, kamu pas tahun baru. Sama monyet ngapain? Main home pas sama monyetnya?
Oh, apa jangan-jangan makan Main bareng. mobil-mobilan sama Oh, main monyet. mobil-mobilan sama monyetnya. Kamu dibonceng sama monyetnya. Mas Ryan. Iya, masa kita tuh dibilang ini toh apa keturunannya monyet toh, masa kita itu. Cengin pakai mobilnya. Enggak ya, manusia itu adalah keturunannya Nabi Adam, bukan keturunannya monyet ya. Ya meskipun monyet itu bisa menyerupai manusia, tapi kita bukan keturunannya Mirip monyet. Pak, 90% mirip. Oh iya, Mas Aufar mirip kok ya. Enggak, ya mirip sih. Ya mirip tapi kita bukan keturunannya ya, Iya, tapi mirip aja. mirip. Oh. Oke, itu ya yang sudah melakukan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Jangan sampai lupa. Nah, itu semuanya kewajiban-kewajiban kita menjaga lingkungan itu kalau kita lakukan sendirian nggak bakal berhasil. Maka kita perlu adanya kerja sama untuk melakukannya. Termasuk kamu kalau misalnya di rumah ya. Pekerjaan di rumah yang sekian banyak itu harus kita lakukan bersama-sama. Jangan hanya dilakukan oleh orang tua kita saja. Jangan dilakukan oleh ayah atau bunda, papa, mama, ayah, ibu, abi, umi kita saja. Tapi kita sebagai anak yang solih solihah, anak 3 the best, pasti membantu orang tua. Nah, kamu yang punya kakak, kamu yang punya adik, atau kamu yang sendiri, maka kamu harus mengambil peran itu. Ya, kalau kamu lihat di buku itu halaman 119. Nah, 119. Di situ kita diminta untuk membantu orang tua. Iya, Mbak Danis. Oh, yang itu Mbak Danis pinter. Yang sebelah kanan itu ya Mbak Danis ya. Nah, di halaman 119. Nah, kira-kira pekerjaan rumah apa yang bisa kita bagaimana Mbak Talita? 119. Pekerjaan rumah kita kira-kira apa yang bisa kita bantu? Cuci piring. Cuci piring, Mas Arthur cuci piring, Mbak Afisa cuci piring. Tanaman. Menyiram tanaman, menyiram tanaman. Oh. Iya. Giling besi. Bersihin debu. Buang sampah. Giling besi. Iya. Tanaman. Menyeret tanaman. Bantu. Cuci piring. Berjemur. Oh, bersih-bersih. Oh. Iya, sip, hebat. Lapin kaca, Pak. Dilapin Iya. Ya, tadi kayaknya kok Pak Septa agak denger ini ya apa? Iya, agak denger mecahin piring Pak. Ada tuh bilang siapa enggak ya? Kok kayak ini ya, mecahin piring Pak. Enggak ada ya? Wah, kasihan ayah bunda nanti yuk. Membantu mecahin piring. Mbok minimal tuh membantu ini Pak Membantu ngabisin nasi Pak gitu. Ya toh. Nah, ini kelihatan ini siapa yang agak berkembang badannya. Wah, ini biasanya membantu ngabisin nasi ini biasanya. Ya, oke. Banyak ya, pokoknya jangan sampai kamu biarkan ayah atau bunda kamu itu bekerja sendirian mengurusi rumah. Harus kamu minta, ya aku saja yang nyiram tanaman. Bunda, ibu, Mi, aku aja yang nyuci piring, mecahin piringnya, Bi. Mecahin piringnya. Nah, harus minta ya, misalnya pas ibu baru nyapu itu langsung bilang, Bu, udah ibu pokoknya duduk aja, aku tak nyapu ya Bu ya. Nah, gitu. Tapi nyapunya yang bener ya. Kadang-kadang ada yang nyapu itu malah kayak dia ayun-ayun gitu loh. Jadi sehingga malah dia itu nggak bersih tapi malah sampai kemana-mana. Ya, jangan biarkan orang tua kamu melakukan pekerjaan rumah sendiri, tapi harus dibantu. Ya, oke. Nah, selanjutnya tadi dalam hal penghijauan di sini ada usaha untuk melakukan penghijauan. Kamu bisa lihat di halaman 116 di buku. Pokoknya kita bacanya maju mundur gitu ya. Di halaman 116 ya. Ya, di halaman 116.
Ini kita kerjakan bareng-bareng. Kerjain buku paket. Nanti kerjain tukarnya nanti ada soal. Yang ini kita kerjakan bareng-bareng. Ini hanya pembahasan saja. Akan dilakukan penghijauan di 6 lahan kosong. Nah, bibit yang tersedia ada 348. Ini hanya mengulang 116. Halaman 116 ya. Halaman 116. Ini kita mengulangi cara-cara pembagian yang kemarin sudah kita lakukan untuk mengingat-ingat kembali. Nah, jika setiap lahan yang akan ditanami tanaman dengan jumlah yang sama, berapakah jumlah tanaman untuk setiap lahan kosongnya? Nah, sekarang kita lihat caranya bagaimana ya. Jadi kalau kalimat paragraf ini, kalimat cerita ini, bentuk cerita ini, kalau kita tulis dalam kalimat bilangannya itu seperti ini. 348 dibagi 6. 348 bagi 6. Maka caranya 348, kemarin namanya porogapit ya, dibagi 6. Yang pertama 3 dibagi 6 kan nggak bisa. Maka dia langsung kedua 34. 34 dibagi 6. Ini hasilnya adalah 5. Sisanya 4. 5 itu kita tulis di atas. Terus kemudian kita cek 5 dikalikan 6 sama dengan 30. Kemudian 34 ini kita kurangi 30, hasilnya 4. Nah, tadi kan sisanya 4 ya. Ini kita tulis 4. Nah, 4 dibagi 6 bisa enggak? Oh, enggak bisa. Maka 8 ini kita turunkan. 48. Sekarang dibagi 6 bisa enggak? Oh, bisa. Berapa 48 dibagi 6? Maka hasilnya 8. Kita tulis 8 di sini. Kemudian langkah selanjutnya 8 kalikan 6 sama dengan 48. Tinggal dikurangi. 48 dikurangi 48 sama dengan 0. Jadi setiap lahan bisa ditanami 58 bibit tanaman. Itu kalau yang ada lahannya, lahan kosongnya ada 6. Sekarang pertanyaannya, kalau lahannya itu hanya ada 4. Kira-kira satu lahannya diisi dengan berapa bibit? Nah, ini yang kalian hitung. Jadi jumlah bibit 348 dan lahan kosongnya ada 4. Setiap lahan kosong berarti ditanam berapa bibit? Yo, berarti silakan dihitung. Yang sudah selesai boleh sebutkan nama. Tiga 48 dibagi 4. Ada berapa? Yang sudah selesai boleh sebutkan nama. Bagi berapa, Pak? Bagi 4 Mas Erlan. 348 dibagi 4. Ya, 348 dibagi 4 ya. Yuk. Tapi itu kanan. Tapi itu kok 6. Ya, ini yang tadi, soal yang tadi ya. Soalnya tuh yang ini. Soal yang ini. Jika hanya terdapat 4 lahan kosong, berapa banyak bibit yang ditanam dalam satu lahan? Jadi sekarang, kalau tadi kan di sini 6 lahan. 6 lahan udah ketemu, 58. Nah, sekarang kalau cuma ada 4 lahan, nah kira-kira berapa? Gitu soalnya. Ya, yang sudah selesai boleh sebutkan nama. Siapa? Ayo. Siapa? Siapa yang sudah? Ayo yang belum ngomong. Ada Mbak Aisyah Kinarian, Mbak Alfia, terus Mas Alzam, Mbak Atifa, Mas Selvin, Mas Jakwan, Talita, Pak. Mas Ilyas. Siapa? Mbak Talita sudah? Sudah ya? Oke, coba Mbak Talita, tolong ditunjukkan dulu di layar supaya teman-teman tahu apa yang kamu kerjakan. Coba. Tulisan kamu. Nggak tak tulis, Pak. Duh, kok gak ditulis deh kepiye ta yo? Ya ditulis carane to yo. Oh iya. Ya, tulis caranya dulu ya. Pinter. Yo, siapa yang sudah selesai? Ditulis caranya ya. Ditulis caranya seperti yang ini. Jadi minimal yang ini.
Bagi 4 ya. Tadi soalnya bagi 4. Ini yang bagi 6 sudah kita jawab bersama. Pak, saya Pak. Siapa? Mas Arthur? Yuk. Coba Mas Arthur, kamu tunjukin dulu ke teman-teman kamu. Waduh, nggak ketok ini. Coba Mas Arthur, ayo. Ya, sip, pintar. Agak naik sedikit. Oke. Ya, Mas Arthur, oke. Jawaban kamu berapa, Mas Arthur? 87, Pak. 87. Oke, dari Mas Arthur 87. Ada yang lain? Mbak Atifa. Yuk, Mbak Atifa. Coba tunjukkan ke layar dulu. Sudah, Pak. Ya, sebentar Mas Elan. Mbak Atifa dulu. Oke, geser ke kanan. Ya, oke, sip. Mbak Atifa, berapa jawaban kamu? 87. 87. Oke, Mas Erlan, yuk coba Mas Erlan. Oke. Belum kelihatan. Iya. Oke, sip. Mas Erlan, berapa jawaban kamu? 87. 87. Oke. Selain 87 ada nggak yang selain 87? Yo, selain 87 ada enggak? Tang kintung kintang kintung. Awangine wangi bayi. Mas Adip guya-guyung apa Mas Adip? Mbak bisa cengar-cengir. Aduh, ada lagi yang berpendapat selain 87 atau yang lain boleh. Yang lain siapa yang mau menunjukkan kerjanya? Ada yang mau menuliskan kerjanya? Sudah nggak ada? Ya kita bahas. Oke? Mbak Evira belum selesai Mbak Evira? Tunggu dulu, Pak. Oh belum. Mbak Akila belum selesai. Saya sudah Oh ya, oke. Ya nggak apa-apa. Oke, Mas Ryan. Oh Mbak Afisa, coba tunjukkan Mbak Afisa. Saya sudah selesai, Pak. Ya, Mas Ryan habis ini. Coba tunjukin. Maju lagi dong. Hasilnya 87, Pak. Oh ya, Gini 87. Oke. Yuk Mas Ryan, coba Mas Ryan. Tunggu saya ya. Mas Ryan. Berapa? Ya. Oh Mbak Navia. Ayo Mbak Navia. Mas Ryan hilang gambarnya. Oke, sip Mbak Navia. Berapa hasilnya Mbak Navia? 87. 87 juga. Oke. Ini pada kompak ini 87. Halaman 116. 116 tapi pertanyaannya 4. Nanti kan soalnya kan yang dibahas 6. Sekarang pertanyaannya 4. Ada nggak yang selain 87? Sudah ya, kita bahas ya. Oke, Mas Zaki sudah selesai Mas Zaki? Sudah selesai? Kok garuk-garuk? Ada yang belum selesai? Ada yang belum ketemu? Mbak Alfia sudah selesai? Sudah, oke. Mbak Alfia berapa Mbak Alfia? Berapa Mbak Alfia? 84? 58. Oh 58. Mbak Alfiah menjawab 58. Oke. 58. Kalau Mbak Aisyah berapa Mbak Aisyah? Mbak Aisyah Kinarian. Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Mas Aidan. Oke Mas Aidan, coba Mas Aidan. Mas Aidan berapa Mas Aidan? 84. Mas Aidan 84 ya. 84. Oke. Pak, aku 58. Oh, Mbak Danis berapa? 58? 58. Oke, 58. Wah, ini asik ini. Ada banyak beragam macam jawaban ini. Nanti mana yang benar ya? Ada lagi ya selain itu? Ada 87, 58, dan 84. Nah, ayo, ada lagi nggak selain yang itu? Mas Hafiz berapa Mas Hafiz?
Mas Hafiz berapa Mas Hafiz? Mas Hafiz. Diam. Ya. Oke. Mas Selvin ada nggak Mas Selvin? Mas Selvin ikut nggak Mas Selvin? Mas Selvin punyamu berapa Mas Selvin? Berapa Mas Selvin punyamu? Dibuka dulu mic-nya nak. Diklik dulu mic-nya. 58, Pak. 58. Wah, asik. Oke, 58 Mas Selvin. Kalau Mas Zakwan ada nggak? Mas Zakwan ada nggak Mas Zakwan? Zakwan nggak ada, nggak hadir ya. Mas Alzam berapa Mas Alzam? Berapa Mas Alzam punyamu? 58, Pak. 58. Oke. Sudah? Berarti jawabannya ada yang 58, 87 sama 84 ya. Nggak ada lagi? Nggak ada ya? Oke, sekarang kita bahas. Kita coba cek ya. Kira-kira berapa sih sebenarnya kan? Kalau Talita, itu Mbak Talita berapa Mbak Talita? 87. Oh, 87 ya. Oke, berarti sama. Yuk. Mbak Kayana berapa? Mbak Kayana berapa Mbak Kayana? 87. 87. Oke, ya. Ada 3 jawaban ya berarti ya dari semuanya ya. Ada 87, ada 58 sama 84. Sekarang kita lihat. Kalau tadi itu lahan kosongnya ada 6, itu berarti setiap lahan kosong diisi oleh 58 bibit tanaman ya. Kalau lahannya ada 4, maka 348 dibagi 4 sama dengan berapa? Kita lihat. Dah, ini ya, ini bentuk matematikanya ya, 348. Sekarang 34 dibagi 4 itu ada 8. Maka kita tulis 8 di situ, ya. Sisanya 2. Ini ada sisa 2 di sini. Nah, tinggal kita turunkan 8. 8 menjadi 28. Nah, 28 dibagi 4 berapa? Ada 7. Maka kita tulis 7 di sana. 7 kali 4 28. 0. Oh, sudah habis. Berarti jawabannya adalah 87. Ya, tepuk tangan buat yang menjawab 87. Hebat ya. Itu caranya menghitung yang itu ya. Cara menghitung. Kelihatan nggak caranya? Udah kelihatan ya caranya ya. Nah, jangan salah. Nah, sekarang Pak Sukna mau bahas sedikit. Kemarin di tugas yang kemarin itu ada yang perlu kita bahas. Kemarin di soal itu ada yang soalnya ini kalau ada yang masih ingat. Kemarin kita ada soal 430 bunga kertas akan dibagi ke dalam 4 keranjang. Masih ingat ya kemarin ya? Ada tak? Ada kemarin ya soal itu ya? Nah, sekarang kita akan bahas. Karena kemarin ternyata ada yang perlu kita luruskan. Oke. 432 dibagi 4. Yang pertama. 4 dibagi 4. Bisa enggak? 4 bagi 4 bisa enggak? Bisa. Bisa. Hasilnya adalah 1. Maka kita tulis di sini 1. Terus 1 dikalikan 4 sama dengan 4. Kita tulis di sini 4. Terus kita kurangi. Ya, 0. Oke. Nah, terus kita ini yang kemarin ya, ini yang kemarin. Ini di buku kalau kamu halaman berapa kemarin ya? Kayaknya Pak Sutang bikin soal sendiri deh. Iya, ini kayaknya Pak Sutang bikin soal sendiri nih kayaknya. 432. Ya, ini soal yang Pak Sutang bikin ya. Di buku nggak ada. Kamu lihat aja. Nah, kemarin ada 2 jawaban. Nah, 2 jawaban ini perlu kita satukan. Soalnya ada yang salah. Nah, selanjutnya ini 4 kurangi 4 sama dengan 0.
Sekarang kita turunkan angka 3. Nah, 3 dibagi 4 bisa enggak? Nggak bisa. Enggak bisa. Nah, ini menurunkan yang pertama, dibagi ini enggak bisa. Maka kita menurunkan yang kedua. Ya, jadi 2 kali menurunkan, turunkan yang kedua. Nah, karena 2 kali menurunkan dan itu langkahnya langsung, maka kita tambahkan dulu 0 di atas. Nah, ini kemarin ada yang belum menambahkan 0 di sini. Ya, sekali lagi, kalau misalnya kita sekali turun gini, terus langsung bisa dibagi, maka di sini langsung diisi hasil pembagiannya. Tapi karena di sini kita turunkan 1 kali belum bisa dibagi, terus menurunkan lagi, jadi kita menurunkan 2 kali dalam 1 waktu, maka di atas dikasih angka 0. Ya, ini tadi kemarin yang terlupa, ada yang terlupa belum menuliskan angka 0. Nah, sekarang baru 32 dibagi 4 bisa enggak? Bisa. Berapa hasilnya? 8. Kenapa, Pak? Kok Iya, bisa? pinter. Sekarang kita tulis 8 di Allah. sini ya. Tinggal 8 Nolnya kok dikalikan bisa? 4. Nah, adalah 32. 32 dikurangi 32, hasilnya 0. Nah, yang pengen Pak Sipta sampaikan di sini adalah, jadi ini, kalau dia menurunkan bilangan 2 kali berturut-turut, maka ditambahkan 0 di atas, ya. Jadi misalkan nanti di sini dia menurunkan 3 kali, maka tambahi 0-nya 2. Nah, menurunkan 5 kali, jadi 0-nya 4. Gitu ya. Ini karena kita menurunkan 2 kali, 0-nya 1. Kalau menurunkan cuma sekali, berarti tidak pakai 0. Nah, itu ya. Itu yang perlu Bapak sampaikan biar tidak salah ke depannya lagi. Karena kemarin ada yang menjawab 18. Nah, kalau 18 kalikan 4 berapa kira-kira? 40 ditambah, nah, nggak nyampe 400 ya, nggak nyampe 400. Nah, maka hasil dari Yang salah. iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Ada beberapa yang salah kemarin karena belum menambahkan 0 di sini. Ya, diingat ya, kalau menurunkannya 2 kali dan itu langsung 2 kali, maka dikasih angka 0 dulu ya. Jadi misalnya begini tadi itu ya. Misal kita udah 0, terus kita turunkan 3. Penurunan yang pertama kok belum bisa dibagi, terus kita menurunkan lagi langsung. Nah, ini baru kasih 0 di sini ya. Gitu ya caranya ya. Jadi hasilnya yang kemarin yang benar adalah 108, bukan 18 ya. Itu. Oke, Pak. Oke, anak-anak hebat. Selesai sudah kita ya. Ya. Sudah sampai kita di ucapan terima kasih. Berarti selamat, kamu sudah menyelesaikan tema 1 untuk subtema 4. Jangan seneng dulu, besok pagi kita ada penilaian harian. Ya. Besok pagi penilaian harian ya. Jadi besok pagi ada Zoom besar. Aku telah mau makan keju gua. Ah, siapa yang makan kejumu? Besok pagi ada Zoom besar jam 8, jangan lupa. Bapak. Jam 8 jangan lupa ada Zoom besar. Kemudian nanti setelah Zoom besar ada materi Al-Islam. Al-Islam kemungkinan juga Zoom juga. ID-nya memakai yang kita pakai sekarang. Untuk Zoom besar memakai ID yang punya sekolah. Nanti Bapak sampaikan di grup. Terus yang untuk Al-Islam besok setelah Zoom besar pakai ID yang sekarang kita pakai. Nah, setelah itu kurang lebih pukul 11 akan dibuka untuk penilaian harian subtema 4. Kisi-kisinya sudah Bapak sampaikan di classroom. Jadi silakan nanti yang belum membuka classroom, dibuka classroomnya terus di-download kisi-kisinya. Di sana sudah ada. Mana usah matikan tadi ya. Nah, ini penting. Kisi-kisinya sudah ada di classroom. Yang belum buka classroom silakan buka classroom. Oke ya. Jam 11 ya untuk penilaian hariannya. Dan jangan lupa nanti juga Bapak buatkan maaf. Bapak buatkan
laporannya di Classroom silakan diisi. Maaf sebentar. Tadi nelen ular ini tadi. Habis nelen ular yang dari loteng tadi itu. Ya. Oke, itu ya pengumuman dari Bapak. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ada nggak yang mau ditanyakan? Tadi kita belajar tentang apa sih? Satu. Nggak ada Mas Alfat. Spora. Oke, dengan spora. Yang kedua dengan stek. Oh. Terus apa lagi? Tadi bahas suplir, Pak. Suplir. Iya, pintar Mas Elvin, Mbak Afisa. Pembagian Mas Erlan. Kerjasama. Ya. Kerjasama Mas Adit. Penghijauan Mbak Afisa. Apa lagi? Iya, kerjasama Mas Ryan. Apa lagi? Sudah? Ada yang pakai chip ya? Apa? Membuat kalimat. Membuat kalimat. Ya, Mas Adi pintar. Poro dapat, Pak. Porogapit Mas Erlan. Iya. Mbak Aisyah porogapit. Apa Mas Hani? Sporangium. Ya, itu tadi yang kita bahas pada malam hari ini ya. Silakan kalian pelajari dari subtema 4 dari yang pertama ya, perkembangbiakan tumbuhan pakai biji, tunas dan sebagainya sampai ke malam hari ini sampai ke spongarium. Silakan dipelajari karena besok pagi akan kita PH-kan. Dikerjakan sendiri ya, tanpa membuka buku, tanpa bertanya kepada teman, tanpa bertanya kepada bapak atau ibu, tanpa membuka internet, dikerjakan secara mandiri, secara jujur. Gak ada bertanya sama kan? Ya, Itu oke. tugasnya yang mana, Pak? Tes. Tugas apa? Enggak, malam hari ini enggak ada tugas ya. Malam hari ini sudah kita kerjakan di sini semua kok selama pelajaran. Tugasnya besok pagi ikut Zoom ini besar udah selesai, sama kan? Al-Islam sama penilaian harian. Oke, yuk sekarang kita iya Mas Ryan. Pak Saya- Seta, besok ada Zoom 2 kali kan? Iya, besok pagi ada Zoom besar pukul 8. Kemudian setelah Zoom besar ada Al-Islam. Nah, Apa sih? Itu apa sih? Mas Jakwan tadi nggak ada ya? Mas Ilyas Rauf ada ya, Mas Ilyas Rauf? Ada, Pak. Oh ada ya, Mas Ilyas ada. Mas Hafiz tadi ada ya, Mas Hafiz? Mas Hafiz suaranya mana Mas Hafiz? Mas Hafiz. Enggak absen kok. Enggak ada. Mas Hafiz masih malu-malu. Malu ketemu Mas Ryan. Mbak Nafisa Mahira ada ya, Mbak Nafisa Mahira? Mbak Nafisa? Oh, Mbak Nafisa nggak ada. Oke. Mas Ryan nggak ada ya, Mas Ryan ya? Ada. Ada kok, nggak ada. Ada, Pak. Ya. Mbak Tanika ada Mbak Tanika? Hadir, Pak. Oh iya ada, nggak keluar suaranya ya Mbak Tanika. Mas Tio tadi mana Mas Tio, ada nggak Mas Tio? Mas Tio. Oh nggak ada. Ya Mas Tio nggak ada ya. Oke, berarti 1, 2, 3. Ada 3 yang nggak Hadir, pada Pak. malam hari ini. Hadir, Pak. Mas Ryan ki ngopo? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ada 3 yang nggak hadir. Oke, Hadir, Pak. untuk Hadir, mengakhiri Pak. pertemuan kita pada Hadir, kesempatan Pak. malam hari ini, Hadir, mari Pak. kita Hadir. bersiap-siap untuk berdoa terlebih dahulu. Nanti nggak usah foto ya. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina adzabannar. Tuh kan, siapa yang mau makan tuh malahan doa mau makan. Bismika Allahumma ayah, bismika amut. Ya. Billahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata Ya. illa Yuk, billah. kita sikap berdoa. Mbak Danis, hidungmu gede banget Mbak Danis.
Ya. Itu foto. Ya, nanti kita foto. Habis ini kita foto. Sekarang berdoa dulu. Udah, ya Mas Ryan. Siap berdoa? Wah, ini jaringannya Mas Ryan bikin kita ngakak ya. Oke, yuk siap. Wahid, Isnani, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahalamin. Sesi foto 1, 2, 3. Oke. Gaya yang kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelek Pak. Sip. Mau pakai pose jelek, mau pakai foto jelek. Ya. Mbak Elvira gedek-gedek kayak gitu. Ora apa-apa Mbak Elvira. Tampilkan wajahmu paling jelek Mbak Elvira, ayo. Ya, Pak Septa itu enggak kamarnya sudah jelek wajahnya ya kan, enggak usah berpose udah jelek kok. Ya, 1, 2, jelek, 3. Ya. Oke, terima kasih anak hebat semuanya. Dadah ya. Ada kucing Pak. Mas sama Pak.